Pemirsa, warga meninggal dunia pasca gempa di Kabupaten Cianjur, Jawa Barat masih terus bertambah. Informasi terkini ada 268 orang yang meninggal dunia. Dan untuk memperbarui informasinya, pemirsa sudah bergabung bersama kami PLT Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB, Abdul Muhari. Pak Abdul Muhari, berdasarkan data terbaru berapa jumlah korban meninggal dunia per sore hari ini, Pak? Baik, terima kasih Mbak Tisha. Jadi hasil konsolidasi data kita yang kita lakukan langsung di posko utama bersama tim BNPB, BPBD, TNI Polri, Basarnas, termasuk juga melibatkan para kepala desa karena ada masyarakat-masyarakat yang korban, anggota keluarganya yang menjadi korban, tetapi tidak dibawa ke rumah sakit, jadi langsung dikuburkan. Ini juga kita kejar datanya supaya nanti tidak ada yang terlewatkan. Kita konsolidasikan dalam satu hari ini kita mendapatkan data 268 jiwa. Nah, dari 268 jiwa ini yang dibawa ke RSUD, yang diidentifikasi, yang dari hasil pencarian dan penyelamatan dibawa ke rumah sakit, kemudian ditetapkan sebagai sudah korban meninggal dunia, itu ada 122 jiwa. Ini teridentifikasi, artinya jasadnya sampai ke rumah sakit dan bisa diidentifikasi nama, jenis kelamin, umur, dan lain-lain. Nah, untuk selain dari 122 yang sudah teridentifikasi ini yang gabungan campuran dari ada yang tadi anggota keluarga yang jadi korban, 1 orang, 2 orang yang langsung dikuburkan, kemudian dilakukan pendataan ulang, dan sehingga yang tidak teridentifikasi secara medis itu 268 kurang 122 itu. Baik. Nah, selain ini itu masih ada yang dilaporkan hilang. Ya. Oke. Ada 151 orang dilaporkan hilang di luar yang 268 ini. Mungkin ada nanti beberapa dari 151 ini yang kemudian terhitung atau sudah masuk dalam 268, kita akan konfirmasi lagi pada konsolidasi data esok hari atau hari-hari berikutnya. Demikian, Mas Alfat dan Mbak Tisha. Pak, yang hilang ini apa, Pak? Apakah yang hilang ini tertimbun atau bagaimana, Pak? Apa upaya yang dilakukan? Iya, memang dari pagi kami melihat kondisi di lapangan, memang masih banyak lokasi-lokasi rumah yang masih runtuh, yang masih tertimbun, dan juga ada lokasi-lokasi longsoran yang dari tadi kami tinjau. Kami mendampingi Bapak Menko PMK, Kepala BNPB, Kepala BMKG melihat langsung ada satu titik di mana ini adalah titik restoran yang dihantam longsor. Itu juga ambulan masih belum berhenti bolak-balik dari kawasan itu, artinya proses pencarian sangat intensif dan membuahkan hasil. Ada ditemukan korban yang dibawa ke rumah sakit, apakah itu ditemukan dalam kondisi tidak bernyawa atau masih selamat, itu ada beberapa datanya di RSUD, tetapi ini menandakan bahwa proses pencarian, alat, perangkat, dan personil di lapangan bekerja dengan baik dan optimal, tidak ada kendala di situ. Dan kita benar-benar berusaha memanfaatkan golden time yang 3 kali 24 jam ini untuk proses pencarian dan penyelamatan. Kalau untuk korban luka sejauh ini, Pak, apakah sudah terdata juga yang dirawat di rumah sakit dan sebagainya? Iya, untuk korban luka hasil dari konsolidasi data kita juga di hari pertama posko tanggap darurat kita gelar itu per pukul 17.00 hari ini 1083 orang menderita luka-luka. Luka-luka ini pada umumnya itu berkaitan dengan tulang, patah tulang atau karena tertimpa reruntuhan, sehingga sangat banyak. Tadi kami sempat juga meninjau Rumah Sakit Sayang dan RSUD Cianjur, kulit terbuka,
sobek, kemudian tulang patah, itu rata-rata korban luka menderita kondisi seperti itu. Ini juga yang menjadi perhatian dan pemerintah Kabupaten Cianjur sudah meminta dukungan untuk tambahan tenaga medis khususnya dokter tulang untuk mendukung operasi-operasi darurat dan layanan pertama bagi korban luka ini. Pak, estimasi untuk pencarian seluruh korban yang masih dinyatakan hilang akan dilakukan sampai kapan, Pak? Ya, secara umum tentu saja kita mengoptimalkan dulu di 3 kali 24 jam. Ketika itu masih ada laporan korban yang belum ditemukan, maka itu akan diperpanjang 7 kali 24 jam. Selanjutnya kita akan menyesuaikan dengan kondisi di lapangan. Pak Am, untuk saat ini sejauh ini ada berapa jumlah rumah korban gempa yang rusak berat dan para pengungsi hingga sejauh ini? Ya, untuk total rumah rusak itu 22.198. Memang untuk pendataan ini masih dinamis ya. Belum semua bisa kita identifikasi dari 22.000 ini. Dan khusus untuk pendataan rumah ini mungkin membutuhkan waktu yang cukup lama karena makin digali datanya ini makin banyak yang akan kita lihat nantinya, tetapi hingga saat ini per pukul 17 itu total 22.198 rumah rusak. Nanti dari situ akan kita reklasifikasi ulang lagi mana yang rumah rusak berat, mana yang rusak sedang, mana yang rusak ringan. Kemudian untuk pengungsi itu data per sore ini 58.362. Ini warga yang 58.000 ini tersebar di 12 titik pengungsian. Terakhir sore ini sudah menjadi 14 titik pengungsian terpusat. Jadi titik pengungsian terpusat ini titik pengungsian yang dibangun atau dibuat di daerah-daerah terbuka. Ada 5-10 tenda yang besar dekat dengan dapur umum dan fasilitas lainnya. Ada tenda dokter juga untuk dukungan medis dan lain-lain. Nah, selain itu, masuk juga dalam 58.000 ini warga masyarakat yang mengungsi di sekitar rumah masing-masing. Jadi juga cukup banyak dan terdistribusi cukup merata di rangkaian rangkaian daerah terdampak. Itu warga masyarakat yang membangun tenda-tenda keluarga. Nah, ini masuk dalam 58.000 itu. Oke, baik. Terima kasih Pak Abdul Muhari selaku Kapus Datin BNPB atas waktunya sudah berbagi informasi bersama kami. Selamat petang.